Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, saya mau langsung ke Pak Kudri. Tadi juga sudah mendengar ya pernyataan dari Pak Kabid. Memang ini dikenakan hukuman dan juga dalam undang-undang ada juga kepastian hukum juga untuk perlindungan si korban begal juga, begitu. Apakah kalau secara hukum begitu, Pak Kudri, ini memang bisa dikenakan pasal? Nantinya pasalnya akan berujung pidana kah atau mungkin bisa dibebaskan juga nantinya, Pak Kudri? Eh, Kalau kita bicara tersangka, kemungkinan bahwa akan dihukum itu bisa saja. Kemungkinan juga dihukum bebas. Tapi kan kembali ke pokok masalahnya ini adalah si pelaku yang korban begal atau yang menusuk sehingga meninggal itu, dia melakukan overmahef, pembelaan ya. Nah, sekarang apakah kalau orang yang melakukan pembelaan itu bisa diproses di dalam proses penyidikan sehingga bisa ditetapkan tersangka, ya kan? Nah, saya belum tahu apakah ini prosesnya ini sudah lengkap P21 oleh kejaksaan sehingga ini bisa dilimpahkan ke pengadilan. Kita nggak tahu apakah Pengadilan. ini baru hanya penetapan tersangka. Nah, kalau misalnya pasal 48 ini ya memang si penyidik itu bisa mempunyai pendapat atau diskresi untuk menyatakan ya tidak cukup untuk ditetapkan sebagai tersangka karena ada pasal yang memberikan perlindungan terhadap orang yang melakukan pembelaan. Tapi karena ini kasusnya agak unik karena kalau tidak salah bahwa korban begal ini membawa senjata tajam juga. Nah, kalau dari sudut kalau kita bicara dari segi formalnya itu memang melanggar undang-undang darurat, undang-undang 12 tahun 51. Tetapi kita tahu juga ini kan ada kearifan lokal. Jadi mungkin itu biasanya kebiasaan, ya kan? Atau memang karena di daerah tersebut rawan sehingga orang untuk melakukan pembelaan dia bawa senjata juga. Nah, tapi yang menjadi soal itu kan ada respon atau reaksi masyarakat. Kenapa orang melakukan pembelaan di begal kok dijadikan tersangka? Nah, ini kan harus dijelaskan secara baik oleh oleh dan pagi ini kita melakukan itu, Pak Kudri. Nah, ya. Nah, sekarang kalau misalnya ini kan penyidik itu nggak bisa memberikan janji bahwa kamu akan diputus atau dituntut bebas dan dituntut bebas, ya kan? Beda dengan misalnya dengan pasal 49 ayat 1 dan ayat 2, ya kan? Karena itu pasal 49 KUHP ayat 1 ayat 2 itu kan menyangkut jiwa dari si pelaku tindak pidana. Dia tergoncang, ya karena ada terguncang dia melakukan tindak pidana. Nah, untuk menilai si pelaku ini terguncang itu memang kewenangannya hakim, bukan kewenangan penyidik. Tapi kalau pasal 48 karena yang ini teknis ya secara hukum, karena ini kan menyangkut dihapuskannya tuntutan pidana. Nah, jadi yang dihapus itu adalah unsur melawan hukumnya, ya. Jadi kesalahannya tidak ada, shieldnya nggak ada, ya kan? Nah, jadi kalau orang mau ditetapkan untuk jadi tersangka, ya kan penyidik itu kan harus menentukan bahwa menurut bukti yang dimiliki oleh penyidik itu telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dipersangkakan. Nah, tetapi karena ini pasal 48, ya, walaupun perbuatannya itu sudah terbukti, ya kan, tetapi tidak bisa dilakukan penuntutan. Nah, jadi bisa saja penyidik tidak menetapkan tersangka karena tidak memenuhi unsur pidana.
Nah, ini jadi ini tapi ini kan apa namanya penafsiran, perdebatan. Ya. Nah, jadi penafsiran dan perdebatan itu kan tidak dimengerti oleh publik. Nah, tadi Pak Kabid ya juga tadi saya dengar beritanya ya kurang lebih menyatakan ini untuk memberikan kepastian. Betul. Betul. Dari sudut kepastian, tapi kan tidak ada jaminan bahwa kalau orang dijadikan terdakwa nanti di pengadilan itu akan dibebaskan. Dibebaskan. Ya, ini kan bisa juga bebasnya itu kan bisa ada bebas murni presfera atau bebas tidak murni onslah. Artinya karena ada hal-hal yang menghapuskan. Jadi perbuatannya terbukti tetapi tidak bisa dihukum. Nah itu tapi publik menganggap kan semua putusannya bebas. Nah tapi apa yang mau publik yang saya menangkap publik itu ya bahwa kemungkinan karena orang itu dijadikan terdakwa ini kan kemungkinannya bisa saja dihukum gitu. Ya, kemungkinan dihukum atau dibebaskan pasti selalu ada begitu ya Pak Kudri ya. Sebelum Pak Kabid, kita juga sudah bergabung bersama keluarga korban begitu dan juga tersangka ya. Sepupu dari tersangka Bapak Haji Acif. Selamat pagi. Selamat pagi, assalamualaikum. Selamat pagi, Mbak. Pak, iya Pak Acif, kalau dari sisi keluarga, dari sisi keluarga seperti apa meresponnya Pak dan juga mungkin sudah berkomunikasi juga dengan M ini, bagaimana mungkin gejolak batin yang dirasakan begitu? Boleh di-sharing Pak Acif? Ada Pak Kabid Humas Polda NTB juga saat ini. Oke. Ya harapan keluarga Mbak, semoga bisa kasus tersangkanya di SP3-kan Mbak. Di SP3-kan karena murni, ini murni bela diri. Keluarga berharap bahwa Bapak Kapolda NTB maupun Bapak Kapolres Lombok Tengah untuk mencabut status tersangka kepada adik kami yang Sinta alias Murtede ini bahwa untuk tidak dimasukkan ke dalam pasal pembunuhan nih. Itu harapan tiang, mudahan Murtede ini kasus ini bisa di SP3-kan, surat pemberhentian penyidikan supaya keluarga semua merasa tenang ya, supaya tidak menjalani persidangan seperti kasus-kasus yang terjadi di Jawa Barat tahun 2019 maupun terakhir di Jawa Timur. Itu harapan keluarga. Ini saat ini sudah ditangguhkan penahanan ya terhadap Murtede ya? Ya. Betul ya? Alhamdulillah. Oleh kepolisian. Terima kasih. Alhamdulillah terima kasih dan ucapkan kepada Bapak Kapolres Lombok Tengah dan Diskrimum Polda NTB yang telah memberikan penangguhan penahanan kepada adik kami Ahmad Sinta pada hari kemarin. Yang alhamdulillah keluarga merasa berterima kasih dan bersyukur karena bisa berkumpul kembali walaupun sekedar penangguhan penahanan. Pak Aci, kalau yang dimaksud oleh Pak Kabid bila mana Pak Aci tadi menyaksikan sebelumnya, ini juga sebagai bentuk perlindungan negara terhadap adik Anda ini ya, Murtede ini. Artinya ada upaya kepastian hukum terhadap yang bersangkutan begitu. Dan harapannya pun juga di persidangan nanti juga akan dikuatkan ya melalui keputusan hakimnya gitu. Tanggapan Anda? Harapan kami Pak, seperti yang terjadi di kasus tahun 2019 di Jawa Barat itu yang semulanya santri itu yang dijadikan tersangka, tapi kasus tersangkanya dicabut kembali dia sehingga tidak sampai naik ke persidangan dia Pak. Malah waktu itu di Jawa Barat itu malah diberi reward dia. Tanpa dia menjalani persidangan, alhamdulillah. Mudah-mudahan harapan kami semua publik yang ada di NTB maupun yang ada di Indonesia mendukung bahwa seharusnya bukan korban yang dijadikan tersangka, bukan korban yang tersangka yang murni ya. Ini adalah murni musibah ya. Iya, baik. Pak Aci, kita akan mendengarkan Pak Kabid. Ini kan tadi dari keluarga inginnya dicabut saja SP3-nya sehingga tidak naik ke pengadilan begitu. Kemudian kalau dari sisi Pak Kudri, ya kalaupun nanti di pengadilan kan, kalaupun bebas tidak bebas murni begitu. Kepastiannya apa begitu? Pak Kabid, monggo ditanggapi Pak.
Ya, terima kasih masukan, informasi, dan apresiasi kepada pihak kepolisian. Semua saran dan masukan akan kami tampung dan kami diskusikan dengan penyidik. Karena ini informasi atau pendapat-pendapat masyarakat, pakar hukum, ini menjadi pertimbangan-pertimbangan kita juga. Dan ini tentunya proses tetap berlangsung dan saran, informasi, pendapat tidak menjadi pertimbangan bagi kami. Ya, ini masukan yang sangat bagus dan kami apresiasi sekali masukan daripada pakar karena atensi ini menjadi hal yang luar biasa dan ini kasus ini unik bagi kita. Tapi mungkin nggak Pak SP3-nya dicabut begitu? Dikeluarkan ya? Dikeluarkan sesuai dengan harapan keluarga korban? Ya, kita tampung masukan dan informasi dan permohonan itu. Kita akan diskusikan dahulu dengan berbagai pihak, pakar dan sebagainya. Dan kita pula kan ada criminal justice system. Ini akan kita diskusikan juga dengan jaksa, kita akan diskusikan juga. Semua masukan dari berbagai unsur pakar, akademisi, masyarakat, keluarga akan kita tampung dan kita bahas seiring dengan proses berjalan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Pak Kabid, kemudian juga Pak Kurdi dan juga Pak Aji sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Salam sehat semua. Sehat selalu untuk Anda semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Selamat pagi. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.